Damai sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada pagi hari ini. Dan saudara, sahabat yang terkasih, dalam program Tinggal dalam Hadiratnya, mengawali dengan rasa syukur. Pagi hari ini saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan untuk memberikan kekuatan buat kita. Haleluya. Nah, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita ambil tema 3 jenis senjata ampuh iblis sepanjang masa. 3 jenis senjata ampuh iblis sepanjang masa buat orang-orang di akhir-akhir ini. Nah, saudara, dalam Matius pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10, di sana berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus sendiri dicobai, saudara. Berkali-kali, sampai 3 kali. Tetapi Tuhan, Dia tetap punya pendirian yang kokoh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, di akhir zaman ini kita harus memiliki strategi dalam menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan ini. Ada banyak orang percaya yang gagal, bahkan mereka kalah karena tidak memahami ada strategi untuk menghadapi senjata iblis itu. Saudara, dalam Matius pasal yang keempat tadi, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10, kita dapat mempelajari betapa dahsyatnya tipu daya iblis itu. Betapa dahsyatnya tipuan iblis bagi orang sepanjang zaman. Tuhan Yesus selama Dia di dunia ini dicobai sebanyak 3 kali dengan senjata yang sesungguhnya sangat ampuh, namun Dia mengalahkannya dengan prinsip kerajaan Allah. Saudara, pencobaan pertama kita lihat di sana ketika lapar. Matius pasal yang keempat, ayat yang kedua. Di sana kita petik kalimatnya, jikalau engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Kelihatannya itu sesuatu yang bagus karena pada saat itu setelah Yesus berpuasa 40 hari. Mungkin sudah sangat lapar. Dia membutuhkan roti. Dia sudah membutuhkan energi. Dan dia membutuhkan roti. Dia membutuhkan asupan makanan. Dia membutuhkan sebuah kebutuhan yang disebutkan sebagai kebutuhan yang utama dalam tubuh atau jasmani. Namun saudara, jawaban pencobaan ini dijelaskan begini. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulutnya Allah. Saudara, di saat lapar ada banyak orang yang akan mengejar roti, mengejar makanan. Bagaimana mereka bisa makan, bahkan mereka punya makanan sebanyak-banyak. Mereka tidak peduli bahwa waktu yang mereka habiskan, saudara, untuk mencari roti, untuk mencari makanan itu telah menghabiskan waktu yang sangat penting, yaitu bersekutu dengan Bapa, yaitu merenungkan firman Tuhan siang dan malam.
Seringkali mereka tidak peduli. Waktu mereka habis siang dan malam, mereka lembur, mereka membuka toko mereka terus-menerus, sehingga mereka tidak tahu bahwa ada sesuatu yang penting dalam hidupnya. Sama seperti Alkitab berkata bahwa manusia bukan hanya hidup karena roti saja. Artinya manusia bukan hanya hidup dari makanan saja, bukan dari apa yang dikumpulkan saja, tetapi dari firman Tuhan, di mana itu bekal untuk membuat spirit kita kuat, membuat spirit kita menjadi dewasa, menjadi besar, sehingga mampu menghadapi banyak tantangan. Saudara-saudara sekalian, pagi hari ini kita diingatkan dengan hal ini. Firman Tuhan itu betapa pentingnya, tidak kalah penting dengan makanan, dengan apa yang kau cari setiap hari. Tidak kalah penting, saudara. Tetapi kenyataannya diabaikan oleh banyak orang. Bersekutu dengan Bapa, merenungkan firman itu ternyata diabaikan oleh banyak orang. Dan pada saat seperti inilah seringkali senjata ampuh iblis ini mengenai dan melumpuhkan orang. Ada banyak orang yang pengen cepat kaya, pengen punya cepat harta. Dia pengen yang instan. Dia pengen kaya raya supaya diakui banyak orang, tetapi tidak diakui oleh Tuhan sama sekali. Saudara-saudara yang terkasih, saudara, sahabat Tuhan, saudara harus renungkan bahwa manusia tidak hidup dari makanan atau roti saja. Yang kedua, saudara, pencobaan yang kedua, ketika berada di tempat tinggi. Dalam Matius pasal 4 ayat yang kelima, cuplikannya, jatuhkanlah dirimu karena akan ditopang oleh malaikat. Kedengarannya bagus, kedengarannya indah. Jatuhkan dirimu di tempat yang maha tinggi, dia dibawa ke bubungan bait Allah yang tinggi, lalu jatuhkanlah dirimu, pasti ditopang sama malaikat. Jawaban pencobaan kedua ini, saudara, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, kegagalan banyak orang percaya terjadi ketika dia berada di tempat tinggi. Ketika dia berada dalam karir puncak. Ketika dia mengalami pencapaian tertinggi. Seringkali mereka tidak menjaga dirinya, tidak menjaga karakternya, dan mereka seringkali menyepelekan perkara-perkara kecil, padahal perkara besar dimulai dari perkara-perkara kecil. Oh, saudara-saudara sekalian, seringkali ada banyak orang bermain-main tanpa menyadari bahwa hal itu akan menjatuhkan, bahkan menghancurkan kehidupan mereka. Perkara kecil, saudara. Saat puncak karir, mereka meremehkan perkara kecil. Saat puncak karir, mereka tidak setia pada pasangan mereka. Mereka lupa bahwa mereka sama-sama pewaris kerajaan surga. Saat puncak karir, tidak menjaga kerendahan hati. Mereka sombong. Mereka merasa sudah bisa dalam segala hal, tidak mau menerima kritikan,
tidak mau menerima masukan-masukan yang berharga dan berarti dari sekitar. Selain itu, saat puncak karir saudara, tidak menghargai bawahan, tidak menghargai orang yang levelnya merasa bahwa level orang lain level yang paling rendah. Dia tidak menghargai orang lain. Saat inilah seringkali ada banyak orang, mereka akan jatuh, saudara-saudara sekalian. Nah, pencobaan ketiga yang terakhir saudara, ketika melihat dan memandang kerajaan dunia dan kemegahan. Iblis mengarahkan dia untuk melihat kemegahan dunia, keindahan. Oh, haleluya. Keindahan sebuah kota yang begitu dahsyat. Lalu cuplikan firman itu berkata, semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jawaban pencobaan ini, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara, sejak kejatuhan manusia, dunia ini sudah dikuasai oleh pengaruh iblis. Itu sebabnya iblis berkata, semuanya akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara sekalian, ada banyak orang mengenai masalah ini, saudara. Mereka lemah. Masalah menyembah. Mereka lebih baik menyembah yang lain, menyembah yang bukan Tuhan. Yang penting mereka mendapatkan banyak kerajaan. Mereka mendapatkan banyak harta. Ada banyak orang yang ambisi dengan kekuasaan, harta, jabatan, sehingga mereka menghalalkan segala cara. Mereka meminta sesuatu kepada orang pintar. Mereka menghalalkan segala cara. Mereka mencari sesuatu dari kuasa-kuasa kegelapan. Kemegahan, jabatan itu sementara, saudara, tidak dibawa kekal. Lebih baik kita tidak usah naik jabatan jikalau kita harus memintanya kepada kuasa-kuasa kegelapan, saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Jawaban pencobaan itu, engkau harus menyembah Tuhan Allah. Firman ini berbicara tentang bahwa kita yang sudah diciptakan oleh Tuhan, engkau wajib menyembah Tuhan, karena engkau akan kembali kepada ciptaan, rencana Tuhan semula, bahwa disiapkan untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Saudara, jikalau kita tidak memberikan hati kita sepenuhnya bagi Tuhan, sesungguhnya kita tidak menyembah Tuhan. Kalau kita tidak sepenuhnya memberikan arahan hati, perhatian kita kepada Tuhan, sebenarnya kita telah melenceng daripada apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus sungguh-sungguh menemukan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada Tuhan. Dari sekarang, jangan terlambat. Karena waktunya akan selesai. Tuhan segera akan datang. Semuanya terlambat. Berikan hati pikiranmu kepada Tuhan. Jangan tergoda dengan hanya karena roti, dengan hanya karena makanan. Engkau siang dan malam membanting tulang, dan engkau tergoda saat kesulitan. Engkau harus meninggalkan sesuatu yang berarti dalam hidupmu. Engkau meninggalkan Yesus, engkau menderita, engkau menyesal selamanya. Dan saudara, saat puncak karir, engkau tetap setia pada pasanganmu, setia pada komitmenmu, dan saat puncak karir, setia dalam perkara kecil. Karena seringkali perkara besar akan hancur karena melalaikan perkara kecil. Dan yang ketiga, saudara, ketika melihat kemegahan dunia ini,
tawaran-tawaran dunia ini, tawaran jabatan, tawaran pasangan, tawaran jodoh. Tetapi jika engkau kehilangan sesuatu yang berarti dari Tuhan Yesus, engkau katakan tidak, sebab engkau harus menyembah Tuhan Allah. Sebab engkau harus menyembah Tuhan Yesus yang sudah mati berkorban di kayu salib sekali sampai selama-lamanya. Kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Kiranya firman ini memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu supaya kami kuat, teguh, tidak tergoda dengan apapun. Kami tidak kena dengan senjata ampuh kuasa kegelapan. Kami menang bersama dengan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Nah saudara, dilanjutkan.